Pagi, saudaraku, kalau kita mau jujur ya, percaya kita sama Allah itu seringkali tidak utuh loh. Apalagi kalau kita sedang melewati masalah hidup, turbulensi, kesulitan-kesulitan hidup yang seringkali seakan-akan Tuhan tidak membantu, tidak menolong kita. Sering Tuhan seakan-akan tidak mau mengerti kesulitan di dalam kita menggarap pekerjaannya. Seakan-akan Tuhan itu diam. Tapi di situ Tuhan mau melatih engkau dan saya untuk menaruh percaya kepadanya. Semakin hari semakin utuh dan bulat, saudaraku. Tuhan hanya mau berkata, lebih dari semua penyelesaian masalah yang bisa aku buat, nak. Aku mau hatimu bulat percaya penuh kepadaku tanpa curiga. Ini yang mahal, saudaraku. Pengalaman saya bersama berjalan dengan Tuhan di dalam pengiringan pengembalaan yang saya emban, saudaraku. Ternyata Tuhan taruh berbagai masalah di dalam perjalanan melayani pekerjaan Tuhan itu. Ternyata ini yang dimau. Bukan masalahnya selesai, tetapi lebih kepada bagaimana aku percaya kepada Tuhan semakin bulat tanpa curiga. Saudaraku, kita pasti punya kesulitan masalah hidup, betul kan? Kita semua pasti punya kerumitan hidup. Pertanyaannya adalah begini, maukah kita menyandarkan kepala kita ke bahu Tuhan? Kalau engkau dan saya sungguh-sungguh mempercayai Allah itu ada, Allah itu hidup, maka akhiri jalan hidup kita di hadapan Tuhan. Akhiri jalan kita di hadirat Allah. Berdoalah kepada Dia. Tempat perhentian, tempat pelabuhan kita Dia. Kita mulai mau berkata, Tuhan, aku gak bisa tanpamu. Dan kita berani berkata, kalau ada sesuatu dalam hidupku yang membuat dirimu gak nyaman, beritahu aku, Tuhan, biar aku membuang dan melepaskannya. Aku bersedia. Maka kita jangan sentuh dosa lagi, jangan hidup sembarangan lagi. Kita mau hidup dengan kebenaran yang benar-benar menjaga perasaan Tuhan tidak hanya di mulut, saudaraku. Karena segala sesuatunya harus berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak mau membuat Tuhan tidak nyaman dalam hidup kita. Maka kita hati-hati berurusan dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka jangan main-main dengan kehidupan kerohanian kita. Dibutuhkan sebuah ketepatan, akurasi di dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Kita mau pelajari, saudaraku, layer by layer kehidupan kita. Dan itu memang tidak bisa dalam satu hari. Saya tahu itu, saudaraku. Butuh waktu yang panjang. Kita berjalan dengan pasangan hidup kita saja butuh waktu untuk menyesuaikan. Maka penyesuaian dengan Tuhan itu pun juga membutuhkan waktu. Karena ada kodrat dosa yang sudah bercokol dalam hidup kita lama. Maka berjalan dengan Roh Kudus itu kemutlakan. Supaya kita bisa mengikuti apa yang menjadi kehendak Roh dalam hidup kita. Kalau kita hidup menurut Roh, barulah kita bisa tepat di pemandangan Allah. Kita bisa presisi dan pas di hadapan Allah. Dan itu baru kita bisa disebut sebagai anak-anak Allah. Karena kalau tidak, kita tidak mengalami ketepatan-ketepatan dalam hidup ini. Kita bukan anak-anak Allah, saudaraku. Jadi sebutan sebagai anak-anak Allah bukan hanya status. Tetapi keberadaan di mana kita punya ketepatan yang presisi, benar-benar akurasi, bertindak selalu sesuai dengan kehendak Allah. Jujur ya saudaraku, kita sebagai umat pilihan, orang-orang percaya, kita masih seringkali tidak tepat, meleset. Bukan hanya sewaktu hari-hari hidup, tapi ketika kita pelayanan saja di rumah Tuhan, kita seringkali masih meleset. Kadang kita minta dihormati, kita minta diagungkan, kita minta ada nilai tambah dari pelayanan kita. Itu kita masih meleset, saudaraku.
Terus kita stres dan kita seringkali bertanya, terus gimana Tuhan supaya aku nggak meleset? Kan begitu saudara. Jawabannya adalah kalau hidup seharian kita tidak meleset, maka di pelayanan gerejawi pun kita tidak meleset. Kalau di hari-hari kita tulus, maka di pelayanan gerejani pun kita akan tulus. Karena itu jadi irama hidup dan terbiasa di situ. Kalau hari-hari hidup kita terbiasa dengan kasih, maka di pelayanan gerejawi pun kasih itu menjadi sebuah kehidupan kita yang tidak dibuat-buat dan tidak palsu, saudaraku. Maka kita harus menyesuaikan diri dengan Tuhan kita. Bukan Tuhan yang menyesuaikan diri kita, menyesuaikan diri dengan kita. Kita yang menyinkronkan kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Maka kalau kita percaya Allah itu hidup, berjalanlah saudaraku dengan Dia. 24 jam berjalan bersama dengan Dia. Sehingga ketika waktu kita habis di bumi ini, tidak ada ketakutan yang kita alami sama sekali. Kalau warna hidup kita putih di bumi ini, maka warna kita juga akan putih di kekekalan. Jadi bagaimana dengan kehidupan kita? Jangan hanya mimpi masuk langit baru, bumi baru. Tetapi perjuangkan mulai hari ini dengan hidup berjalan dengan Tuhan. Ketika kita memiliki keadaan yang tidak berkenan, Tuhan pasti berbicara kepada engkau dan saya. Ketika Dia berbicara kepada engkau dan saya, jiwa kita mulai terganggu. Kesenangan-kesenangan kita mulai kita teliti, kita mulai potong satu persatu. Kebiasaan-kebiasaan buruk kita mulai kita potong satu persatu. Karena memang tidak ada berkat yang lebih besar selain Tuhan itu sendiri. Itu berkat terbesar. Melalui Tuhan Yesus ada keselamatan yang diberikan Bapa kepada engkau dan saya. Itulah berkat terbesar. Maka hidupkan Tuhan Yesus dalam hari-hari hidupmu. Minta tuntunan Roh Kudus. Miliki Dia. Miliki Dia. Hari-hari hidup kau memiliki Tuhan. Dia akan hadir dan kita akan mengalami perjumpaan dengan Dia setiap hari. Maka hiduplah dalam kesucian hidup. Duduk diamlah dekat kaki Tuhanmu. Berjuanglah 5 menit, 10 menit, 20 menit, 30 menit, 1 jam bersama dengan Tuhan. Kau lihat ya, orang-orang yang punya waktu dengan Tuhan ya, pesona hidupnya beda. Tapi tantangannya juga beda, semakin berat saudaraku. Gempurannya semakin berat. Maka kuatkan hati untuk mempercayai Tuhan lebih. Jangan curigai Tuhan walau keadaanmu semakin rumit saudaraku. Karena itu vitamin indah untuk membawa dirimu semakin kuat menghadapi hidup dan mempercayai Tuhan. Ingat saudaraku, mengiring Tuhan itu berat. Maka sekali lagi saya ingatkan, jangan takut. Pekerjaan apapun yang kau lakukan, kesibukan apapun yang kau lakukan, itu milik Tuhan. Lakukan bagianmu yang terbaik untuk Dia saja. Maka Tuhan yang akan berperang ganti dirimu. Kalau kita memang layak dibela Tuhan. Maka lebih dari ini semua, ketika kita berjalan dengan Tuhan, maka kita akan mengalami banyak hal yang tidak pernah kita pikirkan. Tetapi kita bisa membuktikan bahwa Allah itu hidup. Maka betapa indahnya perjumpaan dengan Tuhan. Tidak ada hari tanpa Tuhan. Tidak ada hari tanpa berdoa. Tidak ada hari tanpa menitikan air mata di pangkuan Tuhan. Maka sekali lagi saudaraku, temui Tuhan di ruang kamar doamu. Harus ada waktu itu. Maka Dia akan hadir dengan malaikat-malaikatnya. Dia akan mendekapmu. Dia tahu ketakutanmu. Dia tahu sakit hatimu. Dia tahu gelisahmu. Dia tahu hancur remuk hidupmu. Saudaraku, sekali lagi, kalau kita harus hancur pun, biar hancur di tangan Tuhan. Tapi dari bejana yang hancur itu, Tuhan bisa buat lagi menjadi bejana untuk kemuliaan Allah. Maka kesehatan, ekonomi, anak, cucu, keluarga kita akan membawa kemuliaan untuk Tuhan. Serahkan hidupmu, serahkan hidup keluarga besarmu.
Serahkan pelayananmu, pekerjaanmu, pernikahanmu kepada Tuhan. Aku mau bawa itu semua untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Ingat saudaraku, Dia hidup, Dia nyata, dan Dia akan memberikan kehidupan di dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.